Bagus. Setelah Han Ying membunuh singa api, kedua tetua bertepuk tangan dan tertawa. Nona ketiga, kau hanya selangkah lagi dari Dewa Qizong. Aku yakin kita bisa segera menerobos. Setelah kau menerobos, kita akan kembali. Aku yakin pemilik akan terkejut. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Bagus, aku akan berusaha untuk menerobos dalam 3 bulan. Han Ying mengangguk dan matanya tegas. Sua, sua, sua. Tepat pada saat ini, ada cahaya hitam di kejauhan. Setelah beberapa tarikan napas, lebih dari 10 orang berjubah hitam muncul di langit, dikelilingi oleh Han Ying dan tubuh mereka dipenuhi dengan napas dingin. Han Ying, ada 2 orang tua di dalam hati yang terkejut. Tanpa sadar, 2 orang tua itu akan Han Ying di tengah. Siapa kau? Tanya seorang lelaki tua. Kau Han Ying, nona ketiga dari keluarga Han. Seorang pria berpakaian hitam menatap Han Ying dan bertanya. Ya, aku Han Ying. Han Ying berkata, hei, bagus. Akhirnya aku menemukanmu. Seorang pria berpakaian hitam mencibir dengan suara dingin. Kau menginginkanku. Kenapa? Tanya Han Ying. Mencarimu, tentu saja membunuhmu. Pria berbaju hitam itu mencibir. Ucapan ini membuat Han Ying, 2 tetua keluarga Han, tampak gila. Siapa kau? Apa kau mengerti bahwa kami dari keluarga Han? Jika kau berani mengganggu kami, keluarga Han tidak akan membiarkanmu pergi. Han Ying Jiao berteriak. Keluarga Han adalah salah satu penguasa di wilayah Bintang Chu. Mereka sangat kuat. Di wilayah Bintang Chu, hanya sedikit orang yang berani melawan keluarga Han, apalagi membunuh orang-orang dari keluarga Han. Hei, keluarga Han tidak akan membiarkan kita pergi. Beberapa orang berbaju hitam tertawa dan penuh sarkasme. Sepertinya mereka ingin melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya. Pria berjubah hitam itu tidak langsung bertindak. Seorang pria berjubah hitam mencibir, kalian mungkin tidak tahu, kalian keluarga Han, telah dihancurkan. Keluarga Han naik turun, hanya ada beberapa dari kalian yang tersisa di inti keluarga Han. Hal ini membuat Han Ying dan 2 pria tua gemetar hebat dan wajah mereka tampak tak percaya. Tidak mungkin, kalian bicara omong kosong. Kalian ingin menakut-nakuti kami dengan cara ini. Jangan kira kami akan tertipu. Teriak Han Ying, sulit diterima. Tidak, hei, aku akan membiarkan kalian menyerah dan melihat apa ini. Seorang pria berpakaian hitam mengeluarkan sepotong batu bayangan. Batu itu bersinar dan sebuah proyeksi muncul di udara. Pada proyeksi itu adalah pemandangan keluarga Han yang dihancurkan. Satu persatu, mereka terbunuh dan jatuh di tempat. Tidak. Tubuh Han Ying gemetar, wajahnya pucat, tanpa warna darah. Kedua tetua keluarga Han itu hampir sama. Hei, apa kau merasa putus asa dan tak berdaya? Lebih dari selusin pria berjubah hitam mencibir. Mereka merasa sangat senang ketika melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya. Mereka bisa membunuh Han Ying dan yang lainnya sekaligus, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya ingin melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya. Orang-orang mati ini, yang telah dilatih dengan keras sejak kecil, dan yang hidup dan matinya berada di tangan orang lain, agak tidak normal. Mengapa kau ingin melakukan ini? Mengapa kau ingin menghancurkan keluarga Han? Seorang pria tua dari keluarga Han meraung. Karena kalian keluarga Han tahu apa yang seharusnya tidak kalian ketahui. Seorang pria berpakaian hitam mencibir. Aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Han Ying berteriak dan hendak saling membunuh. Tetapi seorang pria tua dari keluarga Han melambaikan tangannya dan menjebak Han Ying dengan kekuatan sihirnya. Nona, keluarga Han telah hancur. Kau tidak boleh mati. Kau harus melarikan diri. Teriak seorang pria tua dari keluarga Han. Ya, kaulah satu-satunya darah keluarga Han. Kau tak boleh mati. Sekalipun kami berjuang mati-matian, kami akan menyelamatkanmu. Kau tak boleh mati. Teriak lelaki tua lainnya. Naif sekali ingin hidup. Baiklah, aku akan mengantarmu ke jalan sekarang. Suaranya dingin. Pergi. Pada saat ini, 2 tetua keluarga Han bersama Han Ying tiba-tiba melancarkan serangan dahsyat. 2 orang yang tak berdaya melawan petir justru menjadi kuat. Sentuh. Seorang pria berpakaian hitam secara tak sengaja ditumbangkan oleh 2 tetua keluarga Han dan muntah darah. Mencari kematian, sisa orang berjubah hitam itu minum dengan dingin dan membunuh Han Ying dan 2 tetua keluarga Han dengan cahaya pedang yang mengerikan, secepat listrik. Di antara orang-orang berjubah hitam ini, terdapat 2 raja dewa dan makhluk tingkat 4, yang tak terkalahkan oleh 2 tetua keluarga Han. Begitu pria berjubah hitam itu bergerak, para tetua keluarga Han tahu bahwa mereka tak bisa menghentikannya. Pergilah, aku akan menahan mereka. Salah satu tetua keluarga Han meraung, tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke arah pria berjubah hitam dengan cahaya yang menyilaukan. Inti bintang itu hampir meledak. Kakek Lu, teriak Han Ying sedih. Ayo pergi. Pria tua itu meraung, lalu tubuhnya tiba-tiba meledak. Raja Dewa meledak 3 kali, dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, ketika dia meledakkan dirinya sendiri, lebih dari selusin orang berpakaian hitam sudah siap. Pada saat yang sama, mereka mundur secepat listrik, untuk menghindari kekuatan destruktif ledakan diri keluarga Han yang sudah tua. Beberapa orang hanya mengalami luka ringan.
Lelaki tua yang tersisa dari keluarga Han, bersama Han Ying, melesat maju dengan cepat. Kejar! Lebih dari selusin pria berjubah hitam berteriak dingin, berubah menjadi cahaya hitam, dan mengejar Han dan Ying. Kultivasi lelaki tua dari keluarga Han adalah Raja Dewa tingkat 3, dan dengan Han Ying, ia tidak bisa berlari cepat sama sekali, dan ia dengan cepat disempit oleh lelaki berjubah hitam itu. Apakah langit akan mati untuk keluarga Han, bahkan darah terakhir keluarga Han? Para lelaki tua dari keluarga Han sangat sedih dan marah. Ia tidak takut mati, tetapi ia takut kehilangan Han Ying. Seseorang, tiba-tiba, matanya berbinar, karena ia melihat dua sosok di depannya, dan mereka datang dengan cepat. Hanya saja Raja Dewa tingkat 3, dan ada surga dan alam dewa, tetapi sayang sekali. Seketika, wajah lelaki tua dari keluarga Han itu meredup. Yang dilihatnya, tentu saja, adalah Lu Ming dan Wu San. Ia berpikir bahwa Lu Ming, seperti Han Ying, telah keluar untuk mengalami. Hanya Raja Dewa 3, yang tidak bisa membantu mereka sama sekali. Kalian berdua, pergilah. Di sini berbahaya, teriak lelaki tua keluarga Han, mengingatkan mereka. Namun, Lu Ming dan Han Ying datang ke sini. Bagaimana mungkin mereka pergi? Mereka terus menyerbu Han Ying dan para tetua keluarga Han. Bunuh. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam terkuat, yang hendak mengejar Han Ying, menebas dengan satu pisau. Cahaya pisau yang mengerikan menebas ke arah Han Ying dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, Lu Ming mengingatkannya bahwa masih ada sedikit jarak antara dirinya dan Han Ying. Sudah terlambat untuk menolong. Di saat kritis, lelaki tua keluarga Han tiba-tiba mendorong Han Ying, dan ia berbalik untuk melawan sendirian. Lelaki tua keluarga Han berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya pedang, tetapi Raja Dewa 3 terlalu jauh dari Raja Dewa 4. Cahaya pedang terputus, dan cahaya pedang itu pecah. Lelaki tua keluarga Han mencoba menghindar, tetapi satu lengannya tetap terpotong. Orang tua keluarga Han mundur terburu-buru, batuk darah dan tampak pucat. Pria tua dari keluarga Han terluka parah hanya dengan satu gerakan, dan wajahnya pucat pasi. Namun karena perlawanannya, Lu Ming dan Wu San akhirnya tiba. Han, hentikan pihak lain dan bantu yang terluka. Kalian, kenapa kalian tidak pergi? Han menghela napas panjang. Hei, pergilah, tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Saat itu, orang-orang berjubah hitam telah tiba, dan lebih dari selusin orang berjubah hitam telah mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Kalian tidak ada hubungannya dengan kalian, tetapi kalian akan mati. Aku akan membunuh kalian bersama. Seorang pria berjubah hitam melirik Lu Ming dan Wu San dengan dingin. Namun Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan pria berjubah hitam itu. Sebaliknya, ia menatap Han Ying dan pria tua dari keluarga Han dan bertanya, kalian berdua, apakah kalian dari keluarga Han? Han Ying dan para tetua keluarga Han sedikit terkejut. Ya, kami memang dari keluarga Han. Apakah kalian? Kata pria tua dari keluarga Han. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Keluarga Han telah hancur, tapi kau tidak boleh mati. Kata Lu Ming, selamatkan kami, tapi pihak lawan terlalu kuat. Desah lelaki tua dari keluarga Han itu. Kau ingin menyelamatkan orang, ayo kita bunuh mereka bersama. Ayo kita buat keputusan cepat. Seorang pria berjubah hitam dengan 4 dewa berat meminumnya dengan dingin, lalu memotongnya dengan pisau dan membunuh Lu Ming. Lu Ming berani mengabaikannya, jadi dia membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Hati-hati, meskipun dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia masih sangat cemas. Biarkan aku yang melakukannya, Lu Ming berkata sedikit, lalu melangkah keluar. Tubuhnya muncul di depan lelaki tua dari keluarga Han, dengan kepalan tangan ke arah cahaya pisau pria berjubah hitam itu. Ketika Lu Ming meniup tinjunya, bola itu akan menggeliat secara otomatis dan membungkus tinju Lu Ming dengan erat. Kapan? Tinju Lu Ming, bersama dengan pedang lawan, meledak dengan suara keras. Pedang pihak lain terus bergetar, dan tubuh pria berjubah hitam itu juga bergetar hebat dan melayang mundur. Apa? Semua orang terkejut bahwa Lu Ming dapat mengalahkan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu adalah keberadaan 5 dewa. Begitu mata keluarga Han cerah, mungkin mereka terselamatkan. Sialan, kita bunuh anak ini dulu. Pria berjubah hitam itu juga terkejut. Lalu ia meraung, dan tubuhnya mengeluarkan napas yang lebih dahsyat. Dengan seluruh kekuatannya, ia membunuh Lu Ming. Ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk gerakan itu. Bunuh. Pria berjubah hitam lainnya juga membunuh Lu Ming. Lebih dari selusin pria berjubah hitam bergabung, dan kekuatan mereka luar biasa. Tepat sekali, kita selesaikan bersama. Mata Lu Ming dingin, dan ia kembali melancarkan serangan. Zizi, kali ini, tinjunya mengeluarkan kilat, lebih dari selusin kilat raksasa, dengan tinju Lu Ming sebagai intinya, melesat dan menerjang lebih dari 10 pria berjubah hitam. Serangan pria berjubah hitam itu, yang tersambar petir, langsung roboh, lalu terguncang mundur dan terpental. Lebih dari selusin pria berjubah hitam, kecuali 2 dewa dan 4 makhluk berat, semuanya jatuh ke tanah, tubuh mereka hangus terbakar hitam, dan mereka tidak bernapas sama sekali. Orang-orang berbaju hitam ini terbunuh seketika. Hanya ada 2 pria berjubah hitam yang merupakan 4 kali lipat Raja Dewa. Mereka tidak mati, tetapi juga terluka parah.
Mereka semua hitam dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam, dan napas mereka sangat tercekat. Bola itu baru saja menembus 3 kali lipat Raja Dewa, dan memiliki kekuatan untuk membunuh 4 kali lipat Raja Dewa. Namun, kekuatan serangan barusan terlalu tersebar, yang membuat dua pria berjubah hitam dari Shenwang menjadi 4 kali lipat hidup. Melihat pemandangan ini, Han Ying, lelaki tua dari keluarga Han, tertegun dan mengira ia sedang bermimpi. Dengan gerakan Luming, lebih dari selusin pria berjubah hitam hampir musnah. Lari, lari, dua pria berbaju hitam yang tersisa bergegas ke dua arah dan melarikan diri dengan liar. Bola, bunuh, Luming melambaikan tangannya, bola itu terbang keluar dan membunuh salah satu pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu terluka parah dan sekarat. Kecepatannya sangat berkurang, dia tersangkut oleh bola dalam beberapa saat. Pada tubuh bola, dia mengulurkan pedang dan memotongnya. Pria berbaju hitam itu bertarung dengan keras, tetapi bahkan di masa jayanya, dia tidak sebanding dengan bola itu, apalagi mati. Ketika bola itu terpotong, pria itu terbelah dua dan terbunuh di tempat. Kemudian, tubuh bola menetes dan membunuh pria berbaju hitam lainnya. Jarak antara bola dan pria berbaju hitam semakin dekat. Pria berjubah hitam, tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, meraung, "Jika kau membunuh kami, kau akan mati sendiri, lidah darah." Pria berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya merah yang aneh. Kemudian, dia membuka mulutnya dan seekor ular berdarah terbang keluar dari mulutnya. Mulut, ular kecil ini bukan tubuh virtual, melainkan entitas nyata. Ia ular sungguhan, sentuh. Begitu ular kecil itu terbang, ia meledak dan berubah menjadi cahaya berdarah, lalu menerjang Luming. Kecepatan cahaya darah itu sungguh luar biasa cepat. Luming ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Cahaya darah itu langsung menerjang tubuh Luming dan menghilang. Luming meraba-raba dengan saksama dan menyadari bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Han Ying. Ia mengerahkan kekuatan sihirnya dan tidak menemukan keberadaan cahaya darah. Pada saat ini, bola itu telah mengenai pria berjubah hitam, dan dengan satu tebasan, pria berjubah hitam itu akan terbunuh. "Pergi, ayo cepat pergi dari sini." Setelah bola itu membunuh pria berjubah hitam, ia terbang kembali ke pergelangan tangan Luming dan mengubahnya menjadi gelang lagi. Luming mendatangi Han Ying dan berkata kepada beberapa orang, "Siapa kau? Mengapa kau menyelamatkan kami?" Tanya lelaki tua dari keluarga Han. "Kita bicarakan nanti saja. Orang-orang berjubah hitam tadi hanyalah salah satu dari gelombang. Ada lebih banyak orang berjubah hitam yang datang ke planet ini daripada mereka. Jika kita bertemu orang yang lebih kuat, kita semua akan mati." Luming berkata. Han Ying, lelaki tua dari keluarga Han itu mengangguk, dan beberapa orang naik ke langit dan bergegas ke dataran tinggi. Segera, mereka terbang keluar dari atmosfer dan bergegas ke langit berbintang. "Ayo pergi ke teleportasi terdekat dulu," kata Han Ying. "Tidak, karena orang-orang berjubah hitam ini mencarimu di area ini, mereka pasti sudah diatur sejak lama. Pasti ada orang-orang kuat yang menjaga susunan transmisi di dekat sini. Jika kita maju, kita akan terjebak." Luming berkata. "Bagaimana dengan?" Han Ying tampak pucat. Terbanglah secukupnya saja, lalu lewati susunan transmisi, keluar dari sini." Luming berkata. Kemudian, Luming dan rombongannya memilih arah sesuka hati dan terbang dengan sekuat tenaga. Tak lama setelah Luming dan pengikutnya pergi, tempat mereka baru saja membunuh orang-orang berjubah hitam itu, tubuh mereka berkelebat dan lebih dari selusin orang berjubah hitam muncul. Melihat tubuh lebih dari selusin orang berjubah hitam, orang-orang berjubah hitam ini memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Target telah melarikan diri, sebagian besar dari mereka telah diselamatkan. Seorang pria berpakaian hitam berkata, "Bagaimana dengan itu?" Tanya seseorang. "Dia sudah menguasai jurus menggambar lidah darah sebanyak 6 kali. Jika dia sempat menggunakan jurus itu, lawannya tidak akan lolos." Seorang humanitarian berjubah hitam, lalu lelaki itu mengulurkan lengannya. Melihat lengannya, tiba-tiba tertutup oleh benang sutra merah darah, berkilauan, sangat aneh. Sudah 6 orang, seperti yang diduga, menggunakan jurus lidah darah untuk membimbing, dan menemukannya. Pihak lain telah melarikan diri dari planet ini, kata manusia berjubah hitam itu. "Panggil yang lain, lalu kejar." Salah satu pria berjubah hitam dengan kultivasi terkuat memberi perintah. Kemudian mereka naik ke langit dan berubah menjadi cahaya hitam. Mereka bergegas keluar dari langit dan mengejar Luming ke arah tempat mereka baru saja melarikan diri. Luming dan Han Ying, beberapa orang, terbang penuh, kecepatannya luar biasa, melintasi bintang-bintang. Mereka telah terbang selama lebih dari setengah bulan, sambil terbang, menelan sendan untuk memulihkan kekuatan ilahi mereka. Namun, Luming berpura-pura menelan sendan untuk memulihkan kekuatannya agar tidak dicurigai orang lain. "Sudah lama, haruskah kita saling menyingkirkan?" kata Han Ying. "Baiklah, mari kita pergi ke planet di depan dan beristirahat." Luming berkata, "Di depan kami, ada sebuah planet yang tidak dihuni makhluk hidup." Beberapa orang mendarat, lalu mereka mengambil sendan dan bermeditasi. Tak lama kemudian, kondisi mereka hampir pulih hingga 70% atau bahkan 70% dan jauh lebih baik. "Kalian berdua, siapa kalian? Mengapa kalian ingin menyelamatkan kami?"
Bisakah kalian memberitahu kami sekarang? Han Ying menatap Lu Ming dan bertanya. Setelah masa penyesuaian ini, suasana hati Han Ying jauh lebih baik, dan ia pun bangkit dari duka atas kematian keluarga Han. Kami datang dari Istana Sembilan Raja Surgawi, kata Lu Ming. 9 Raja Surgawi. Han Ying, lelaki tua dari keluarga Han, terkejut. Ya, harta karun Istana Surgawi Jiujue telah dicuri, dan ada seorang agen di Istana Surgawi Jiujue. Kami datang ke sini untuk menyelidiki urusan internal. Kemudian, Lu Ming mencuri kristal ilahi 9 Jue dan dukungan di balik Gunung Modu. Begitulah, ternyata keluarga Han kami telah terbunuh. Han Ying tertawa getir. Lu Ming menghela napas. Ia tidak tahu bagaimana membujuk pihak lain. Kau datang ke sini untuk tahu siapa pelindung di balik Gunung Modu. Han Ying menarik napas dalam-dalam beberapa kali, matanya berbinar-binar kebencian. Kau tahu, mata Lu Ming berbinar. Aku tahu ayahku pernah memberitahuku. Mordusan menghasilkan moyekuan, yang dapat menyehatkan jiwa. Itu tak ternilai harganya. Keluarga Han dan Feng Yuezong kita dulu menginginkannya, tetapi kemudian, mereka diperingatkan oleh orang lain. Orang-orang yang memperingatkan mereka adalah pendukung Mordusan. Han Ying berkata, siapa itu? Tanya Lu Minglian, keluarga Sikong dari Istana Surgawi Jiujue. Han Ying mengatupkan giginya dan berkata bahwa warna kebencian lebih kuat. Itu keluarga Sikong. Wu San berseru, keluarga Sikong yang mana? Tanya Lu Ming. Ia tidak tahu banyak tentang beberapa keluarga bangsawan besar di Istana Jiujue Teng. Hanya ada satu keluarga Sikong di antara keluarga-keluarga bangsawan berpengaruh di Istana Jiujue Tianwang. Wu Sandao, masih dengan tatapan curiga di matanya, berkata, keluarga Sikong sangat kuat, lebih kuat daripada keluarga Jin atau keluarga Qin, tetapi mereka selalu netral dan jarang berkonflik dengan keluarga bangsawan lainnya. Yang terpenting adalah adik perempuan dari keluarga Sikong saat ini adalah putri dari Raja Surgawi 9 Jue. Apa? Putri dari Raja 9? Kali ini, bahkan Lu Ming terkejut. Adik kepala keluarga Sikong adalah putri dari Jiujue Tianwang. Ini sama saja dengan sebuah keluarga. Keluarga Sikong sebenarnya memerintahkan orang lain untuk mencuri harta Jiujue Tianwang, Jiujue Senjing. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah orang-orang di balik gunung ajaib itu benar-benar keluarga Sikong? Lu Ming berbisik, sangat bingung. Pasti benar, ayahku memberitahuku bahwa Cutian Xingyu, bukan hanya keluarga Han, tetapi juga Feng Yuezong yang mengetahuinya. Hanya ketika kita mengetahui dukungan di belakang satu sama lain, kita, keluarga Han, tidak berani menggerakkan Gunung Mordu. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Feng Yuezong? Han Ying berkata, Feng Yuezong juga telah dihancurkan, tidak ada mulut yang hidup. Lu Ming berkata, benar saja, seperti yang diharapkan, betapa kejamnya. Aku harus membalas dendam ini. Han Ying mengepalkan tinjunya dan matanya penuh kebencian. Tidak, ayo pergi. Pihak lain datang. Tiba-tiba, Wu San berseru. Orang-orang menatap langit dan melihat beberapa cahaya hitam terbang menuju langit. Petik 2. Lu Ming berteriak, dan kerumunan itu tidak berani berhenti sama sekali dan bergegas ke arah lain. Sebuah pelarian besar dimulai. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini, sebuah meteorit, tiba-tiba beberapa sosok lagi, itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming dan mereka awalnya berempat. Sekarang, hanya tersisa 3 orang. Lu Ming, Wu San, dan Han Ying. Ketiganya terluka, napasnya lemah dan wajahnya pucat, tampaknya setelah pertarungan sengit. 3 bulan pelarian ini dapat digambarkan sebagai berbahaya sekaligus berbahaya. Suatu ketika, mereka dihadang oleh sekelompok pria berjubah hitam, dan kedua belah pihak bertempur. Dalam perang itu, mereka semua terluka, dan lelaki tua dari keluarga Han tewas dalam perang itu. Akhirnya, bola itu berjuang untuk terluka, dan mereka melarikan diri dengan bahaya besar. Selama periode ini, bagaimanapun kita melarikan diri, pihak lain bisa saja mengejar kita. Ada apa? Lu Ming mengerutkan kening. Pihak lain pasti punya cara untuk melacak kita, Lu Ming. Apa kau ingat seorang pria berjubah hitam sebelumnya yang menggunakan jurus ular darah, dan cahaya merah menimpamu? Kata Wu Shan, itu cahaya merah. Lu Ming tiba-tiba berkata, pria berjubah hitam itu, di ranjang kematiannya, memancarkan cahaya merah dan menimpa Lu Ming. Tubuh Lu Ming juga sama. Ia meraba dengan hati-hati dan tidak menemukan kelainan apapun. Sebagian besar itu semacam tanda, yang menimpa Lu Ming. Pihak lain dapat menemukan mereka melalui tanda ini. Tidak heran mereka terus-menerus melarikan diri, berganti posisi, dan mereka tidak bisa saling menyingkirkan. Sekarang aku hanya bisa meminta bantuan iblis tulang. Gumam Lu Ming, lalu sebuah kerangka hitam muncul di tangannya. Kerangka ini diberikan kepada Lu Ming oleh iblis tulang ketika ia meninggalkan wilayah Qin Tianxing. Iblis tulang, yang masih berlatih di alam rahasia Yulong, berharap dapat memulihkan kekuatan Yulong hingga mencapai batasnya, untuk melihat apakah ia dapat melangkah ke ranah Raja Dewa. Ketika Lu Ming pergi, iblis tulang memberinya tulang hitam ini dan memintanya untuk mendesaknya jika terjadi sesuatu. Bahkan jika Lu Ming berada di Istana Surga 9 Jue, iblis tulang dapat merasakannya dan bergegas membantunya. Jauh lebih mudah digunakan daripada Yin Yin Yufu.
Sangat sulit untuk mengirimkan pesan ketika jaraknya terlalu jauh. Dalam transmisi tingkat tinggi Jadefu, juga terdapat batasan jarak, sehingga sulit untuk mentransfer pesan dari wilayah Qin Tianxing ke Istana Surgawi Jiuzhue. Tentu saja, beberapa kekuatan besar secara alami memiliki cara khusus untuk mengirimkan pesan dengan cepat. Sekarang, Lu Ming hanya bisa meminta bantuan iblis tulang. Ia tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Mengaktifkan kekuatan suci dan menyuntikkannya ke dalam kerangka gelap, yang langsung meredakan gelombang misterius. Kerangka itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya tenang. Aku sudah menghubungi seorang master tua. Dia akan segera datang, tapi kita harus menghindari mayat-mayat berjubah hitam itu sebelum dia datang. Lu Mingdao, Wu San dan Han Ying mengangguk, mata mereka menatap ke depan. Ada banyak meteorit di langit di depan. Banyak meteorit dengan berbagai ukuran melayang di langit semesta, dengan wilayah tak terbatas dan tak berujung. Dahulu kala, tempat ini seharusnya menjadi medan perang yang tragis. Banyak planet hancur, membentuk meteorit yang tak terhitung jumlahnya, melayang di langit semesta. Tujuan mereka adalah area ini. Area ini sangat kompleks. Ada banyak meteorit, tak beraturan, dan besar. Selanjutnya, mereka ingin menggunakan medan ini untuk menghindari kejaran pihak lain dan mempertahankan iblis tulang. Ayo, seru Lu Mingqing, dan ketiganya melesat maju, terbang ke arah gugusan meteorit. Tak lama kemudian, mereka menghilang di antara meteorit. Ketika Lu Ming dan Lu Ming melarikan diri, mereka adalah keluarga Sikong, Istana Sembilan Surga Jue. Di sebuah aula rahasia, seorang pria berpakaian hitam melaporkan berita itu kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya ini sekarang adalah kepala keluarga Sikong, Sikong Nan. Sentuh, Sikong Nan memukul gagang kursi, dan tubuhnya mengeluarkan bau yang mengerikan. Sampah, bahkan kekuatan kecil di wilayah bintang Cutian tidak bisa dibasmi. Apa yang bisa kulakukan? Suara dingin Sikong Nan terdengar, membuat pria berpakaian hitam itu gemetar. Tuan, menurut informasi yang dapat dipercaya, Nona Han diselamatkan oleh Lu Ming. Pria berpakaian hitam itu berkata, Lu Ming lagi, sampah kecil itu selalu menggangguku. Aku benar-benar mencari mati. Sikong Nan berteriak dingin dan berkata, pergi, kirim lebih banyak tuan. Kita harus membunuh mereka. Berita kita tidak boleh bocor. Ya, aku akan melakukannya sekarang juga. Aku akan mengirimkan para ahli terkuat. Pria berbaju hitam itu mengangguk lalu berbalik. Tidak, aku masih belum percaya. Masalah ini harus dijamin. Aku akan pergi ke sana sendiri. Bisik Sikong Nan, lalu tubuhnya bergetar dan pergi dari sini. Wilayah bintang Cutian. Lebih dari 1 jam setelah 3 orang Lu Ming memasuki kelompok meteorit, ada banyak sosok di luar kelompok. Semuanya adalah orang-orang berjubah hitam. Ada puluhan dari mereka. Semuanya adalah para master. Yang terburuk dari mereka adalah kultivasi alam Raja Dewa. Targetnya ada di kelompok meteorit ini. Salah satunya adalah seorang pria berbaju hitam. Nah, apakah mereka mencoba menggunakan kelompok meteorit ini untuk bermain petak umpet dengan kita? Konyol sekali. Ayo kita menyebar dan mencari mereka untuk melihat di mana mereka bisa bersembunyi. Kita akan memberitahu yang lain segera setelah ada kabar. Seorang manusia berjubah hitam yang kuat. Seketika, puluhan orang berjubah hitam berpencar dan berbondong-bondong menyerbu kelompok meteorit. Lu Ming, Wu San, dan Han Ying, setelah menyerbu kelompok meteorit, tidak tinggal diam di satu tempat. Setelah beberapa saat di satu meteorit, mereka segera berpindah ke meteorit lain untuk mengganggu pencarian satu sama lain. Dengan cara ini, mereka berkeliaran di sekitar meteorit selama 3 hari. Siapa? Tiba-tiba, Lu Ming meneguk minuman dingin ke suatu arah. Wah, tajam sekali ya. Sebuah tawa kecil terdengar, lalu, seorang pria besar berpakaian hitam muncul di hadapan mereka. Melihat Han berpakaian hitam, Wu San dan Han Ying berubah ekspresi dan menegang. Mereka siap bertarung. Namun, Lu Ming tersenyum dan berkata, Tuan Iblis Tulang, akhirnya kau di sini. Iblis Tulang memiliki kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam 3 hari, aku datang ke sini dari wilayah Qin Tianxing. Mendengar kata-kata Lu Ming, Wu San dan Han Ying menghela napas lega. Mereka tahu bahwa, tetua, Lu Ming telah tiba. Lu Ming, kau benar-benar dalam masalah besar. Bond Demon tersenyum. Tetua Bond Demon, jangan mengejekku. Ngomong-ngomong, saat kau masuk, apa kau melihat beberapa orang berpakaian hitam? Tanya Lu Ming. Ya, ada puluhan orang, banyak di antaranya ahli. Mereka mencarimu kemana-mana. Bond Demon berkata, baiklah, sekarang, ayo kita bunuh mereka semua. Mata Lu Ming berbinar-binar penuh niat membunuh. Sudah waktunya baginya untuk melawan. Lu Ming, apa yang akan kau lakukan? Bond Demon tertawa. Tentu saja, mereka hanya menggoda mereka. Lu Ming tersenyum. Alih-alih berlari ke arah semula. Tak lama kemudian, sosok itu melintas, dan 5 atau 6 orang berpakaian hitam mengepung Lu Ming. Nak, bagaimana kau bisa lolos? Salah satu pria berjubah hitam itu tampak ganas dan dingin seperti pisau. Mereka melirik Bond Demon, tetapi Bond Demon menahan napas. Dengan kultivasi mereka,
mereka tidak dapat melihat kedalaman Bone Demon, jadi mereka tidak memperhatikannya. Lari, kenapa aku harus lari? Lu Ming mencibir. Tidak bisa lari, kau tahu kau tidak bisa lari. Seorang pria berbaju hitam mencibir. Pria-pria berjubah hitam ini tidak terburu-buru menyerang. Mereka masih sedikit waspada terhadap Lu Ming. Sekarang mereka kekurangan pasukan. Jika Lu Ming berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin akan menderita kerugian. Sekarang mereka berada di posisi yang menguntungkan, dan mereka sudah berbicara dengan orang lain sebelumnya. Orang lain akan segera datang dan berurusan dengan Lu Ming dan mereka dengan mudah. Orang-orang berjubah hitam tidak melakukannya, dan Lu Ming tidak melakukannya. Lu Ming juga menunggu orang-orang berjubah hitam berkumpul dan menangkap mereka semua. Wu San dan Han Ying khawatir. Lagi pula, mereka tidak tahu kekuatan iblis tulang itu, tetapi melihat wajah tenang Lu Ming, mereka hanya bisa menunggu. Beberapa pria berjubah hitam juga agak aneh, mengapa Lu Ming dan mereka tidak menerobos. Jika kita tidak menerobos pengepungan sekarang, bukankah akan semakin mustahil bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak orang? Nah, trik macam apa yang kau mainkan? Dalam menghadapi kekuatan absolut, juga ada jalan buntu. Beberapa orang berpakaian hitam berpikir. Benar saja, tak lama kemudian, sosok itu melintas dan orang-orang berpakaian hitam datang dari segala arah. Puluhan pria berjubah hitam mengelilingi Lu Ming dan mereka di tengah. Mengapa kau tidak melakukannya? Bunuh mereka. Seorang pria berjubah hitam dari belakang membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan membunuh Lu Ming dengan pisaunya. Kultivasi orang ini, teror yang kuat, aura kemarahan, membuat Lu Ming merasa tubuhnya terkunci, sulit bergerak. Kultivasi pria berjubah hitam ini jelas di atas 5 tingkat Raja Dewa. Untungnya, mereka belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tapi sekarang, iblis tulang melangkah keluar, menghampiri Lu Ming, dan mengulurkan satu tangan. Tiba-tiba, cakar naga raksasa muncul di udara dan mencengkeram pria berjubah hitam itu. Cahaya pisau lawan hancur berkeping-keping seperti pasta kertas, dan cakar naga itu terus menangkap pria berjubah hitam itu. Ah! Pria berbaju hitam itu berteriak tak percaya. Pria berjubah hitam itu dicengkeram oleh iblis tulang dan meraung ngeri. Dia adalah kultivasi tingkat 6 dari Raja Dewa. Di hadapan iblis tulang, dia selemah semut. Sentuh! Iblis tulang mencubitnya dengan keras, dan pria berjubah hitam itu langsung meledak dan jatuh di tempat. Bagaimana mungkin? Orang-orang berbaju hitam lainnya terkejut dan tak percaya. Seorang Master 6 lapis Raja Dewa, ini tidak hancur berkeping-keping. Pria berjubah hitam ini adalah salah satu pemimpin mereka. Pergi, pergi, orang ini tak terkalahkan. Pergi. Beberapa orang berjubah hitam meraung dan mundur, mencoba melarikan diri. Sungguh mengerikan mereka bisa dengan mudah menghancurkan 6 orang kuat Raja Dewa. Mereka tak mampu menghadapinya. Raung. Pada saat ini, iblis tulang meraung, naga itu merapal mantra, dan gelombang mengerikan keluar dari mulut iblis tulang, membentuk lingkaran gelombang kejut, menyerbu ke segala arah. Sentuh, sentuh. Orang-orang berjubah hitam itu, terkena gelombang kejut, meledak dan jatuh di tempat tanpa tulang tersisa. Puluhan orang berjubah hitam semuanya jatuh. Ini, Wu San dan Han Ying tercengang. Puluhan pria kuat berjubah hitam terbunuh setelah iblis tulang meraung. Mereka akhirnya tahu bahwa Lu Ming akan begitu santai dan tenang sejak kedatangan iblis tulang. Kekuatan iblis tulang terlalu kuat dan tak terduga. Kekuatan orang ini tidak berada di bawah tuan rumah. Wu San memikirkan sesuatu di dalam hatinya dan terkejut. Tuan seperti ini, bahkan di Istana Surgawi 9 Jue, adalah penguasa. Tak disangka, ada ahli di samping Lu Ming. Masih ada beberapa lagi. Aku akan segera ke sana. Iblis tulang itu mengucapkan sepatah kata, lalu tubuhnya melesat dan menghilang. Tadi, belum semua orang berjubah hitam yang telah memasuki kelompok meteorit datang. Beberapa dari mereka masih jauh dan belum tiba. Iblis tulang akan membunuh mereka semua. Mereka tidak menunggu lama, dan iblis tulang itu kembali. Sudah beres. Mau kemana kau sekarang? Tanya iblis tulang. Pergi ke istana Jiu Jueten dan singkapkan keluarga Sikong. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Jelas bahwa keluarga Sikonglah yang mengirim orang untuk membunuh Lu Ming berkali-kali sebelumnya. Jika masalah keluarga Sikong tidak terpecahkan sepenuhnya, Lu Ming akan merasa gelisah. Pergi. Begitu iblis tulang melambai, kekuatan sihir digunakan untuk menutupi Lu Ming dan yang lainnya, menggulung Lu Ming dan yang lainnya, dan melepaskan diri dari langit. Kecepatan iblis tulang terlalu cepat, melintasi bintang-bintang, sebuah bintang terus-menerus terbang dari sisi mereka. Ada 2 susunan teleportasi transdomain di Cutian, dan mereka terbang ke salah satunya. Hanya dalam setengah hari, mereka sudah dekat dengan salah satu susunan transmisi satelit. Kecepatannya lebih cepat daripada Lu Ming, dan mereka terbang. Entah berapa kali lebih cepat. Susunan teleportasi transdomain ini terletak di atas sebuah meteorit raksasa. Di dekat meteorit ini, terdapat sebuah planet komersial raksasa. Beberapa orang terbang menuju susunan transmisi. Gawat, saat itu, wajah iblis tulang sedikit berubah. Boom, sebelum Lu Ming dan yang lainnya bereaksi, meteorit dengan susunan transmisi satelit transdomain itu menyemburkan atmosfer yang mengguncang bumi dan tekanan kuat yang mengunci mereka. Ketika kalian akhirnya tiba,
aku tidak menyangka ada puncak Raja Dewa yang akan turun tangan. Pantas saja para monster itu tidak bisa menjatuhkan kalian. Sebuah suara dingin terdengar dari meteorit itu. Begitu suara itu terdengar, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di hadapan Luming. Lelaki tua itu dipenuhi cahaya hitam, menyelimuti langit dan bumi, dan sangat menakutkan, bagaikan jurang yang menelan segalanya. Kultivasi ini, puncak Raja Dewa. Luming menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi terkejut. Napas lelaki tua itu memberinya perasaan bahwa ia tidak lebih lemah dari pemimpin keluarga raja dan yang lainnya. Ia adalah orang kuat dari kelas penguasa. Aku tidak menyangka bahwa dalam susunan transmisi ini, ada seorang yang kuat di puncak Raja Dewa, keluarga Sikong, yang benar-benar kehilangan darahnya. Boom! Pada saat itu, iblis tulang juga menghembuskan napas lelaki tua itu pun menghilang. Bunuh! Lelaki tua itu sangat lugas. Ia langsung menggunakan jurus pembunuh. Dengan satu tebasan tangannya, sebuah pedang yang mengerikan melesat dan menebas iblis tulang. Raungan keluar dari mulut iblis tulang, dan tubuhnya membesar menjadi tubuh naga. Panjangnya mencapai 10.000 kaki. Sebuah cakar naga mencengkeramnya. Boom! Cakar naga bertabrakan dengan cahaya pisau, dan seluruh kehampaan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Untungnya, mereka bertarung di alam semesta, kalau tidak, itu benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Cahaya pedang bergetar hebat, lalu patah. Tubuh iblis tulang terpelintir dan mundur puluhan ribu meter. Jika kau ingin membunuh kami dengan kekuatanmu, kau terlalu percaya diri. Dengan raungan dari iblis tulang, cakar naga terus menjelajah dan menangkap lelaki tua itu. Potong, potong, potong. Ada sebilah pedang di tangan lelaki tua itu. Pedang itu terus-menerus ditebas. Cahaya pedang yang mengerikan membubung tinggi ke angkasa. Pedang itu besar dan tak terbatas, menebas iblis tulang. Iblis tulang, yang bertarung dengan lelaki tua itu, membangkitkan energi yang tak terbatas. Namun, iblis tulang selalu menjaga Luming dan yang lainnya. Jika tidak, Luming dan para pengikutnya tidak akan mampu melawan. Ya Tuhan, ini mengerikan. Perang eksistensial macam apa ini? Di sekitar susunan transmisi satelit Trans, banyak orang terkejut dengan perang di sini. Mereka melihat ke sisi ini dan terkejut. Mereka belum pernah melihat perang seperti ini. Tidak ada eksistensi sekuat itu di wilayah bintang Cutian. Ini mengerikan, ini mengerikan, ini akan menghancurkan dunia. Ayo, kita menjauh dari sini. Jika terpengaruh, akan sengsara. Di sekitar susunan transmisi satelit Trans, banyak orang terbang jauh karena takut terpengaruh. Iblis tulang dan hitam bertarung puluhan jurus berturut-turut. Iblis tulang akhirnya mulai mendominasi. Tubuh iblis tulang adalah Yulong. Ia berada di luar jangkauan Raja Dewa. Seluruh tubuhnya tak terhancurkan dan pertahanannya luar biasa. Dalam pertarungan, iblis tulang tidak peduli dengan pertahanannya sendiri, dan secara alami lebih kuat. Tetua iblis tulang, orang ini menunda-nunda. Mungkin ada yang bisa membantu. Pada saat ini, Luming mengirimkan suara kepada iblis tulang. Jangan berkelahi lagi denganmu. Iblis tulang memukul mundur lelaki tua berbaju hitam itu. Bersama Luming dan yang lainnya, mereka ingin bergegas ke susunan transmisi bintang Trans. Di tanganku, masih mau pergi. Tinggal, pria tua berpakaian hitam itu berbicara dengan dingin, dan pedangnya berubah. Pedangnya tidak menebas iblis tulang, tetapi ke arah Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya tiba-tiba memucat. Pedang mereka berada jauh dari mereka. Mereka merasakan sensasi pisau yang mengerikan menekan mereka. Tubuh mereka seolah-olah hancur berkeping-keping. Untungnya, iblis tulang menembak tepat waktu, dan naga itu mengibaskan ekornya dan mengalahkan pedang lawan. Jika tidak, Luming akan terbunuh dalam sekejap. Baik Luming maupun bola, ia tak berdaya menghadapi sosok setinggi itu. Bunuh. Setelah serangan pria tua berpakaian hitam itu dihalangi, pedangnya berubah lagi, dan ia membunuh Luming dan yang lainnya. Iblis tulang hanya bisa menahannya. Dengan cara ini, iblis tulang akan teralihkan untuk mengurus Luming dan yang lainnya. Kemana ia bisa berlari, ia terjerat oleh pria tua berpakaian hitam itu.